Oke, kami di sini akan menyampaikan progres kami, di mana kami menyelesaikan tugas T3 SISOP tipe 2. Dan di sini saya sendiri, Lauda Diaraka, yang mengerjakan soal nomor A. Yang pertama-tama, di sini saya setelah mengerjakan bagaimana cara kerja jaket rutin, dan juga perbedaan eksekusi thread, dan juga kenapa creation dan termination thread jauh lebih cepat dari creation dan termination proses. Untuk secara singkatnya saja, apa yang saya pelajari, em, jaket rutin ini adalah soal rutin di mana IO akan dipanggil dari application level dan bukan dari sistemnya. Lalu perbedaannya mengapa A ini warna biru itu karena ketika di warna biru itu berhenti karena menunggu prosesor yang ada di tingkat B-nya ini. Lalu kenapa ini apa yang akan terjadi apabila A dan B sedang menunggu? Maka yang terjadi adalah proses akan suspended dalam server. Dan lalu kenapa creation dan termination rate-nya itu jauh lebih cepat? Nah, itu adalah karena em, proses jauh lebih lama dikarenakan kalau kita pilih proses baru, kita mesti duplikasi sama monitoringnya. Sementara creation itu, creation thread itu jauh lebih cepat karena threadnya itu saling dibagi satu sama lain. Mungkin itu kesimpulan dari nomor A. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, yaitu soal nomor B-nya. Oke, kemudian saya akan lanjut dengan nomor B, yaitu dengan soal pertama, tuliskan tiga mengapa alasan dalam sebuah sistem operasi dilakukan swapping, dan kedua, kenapa dalam tujuh status tuliskan dua pasang kondisi yang menyebabkan proses dengan status block berubah menjadi block atau suspend. Pertama, saya akan menjelaskan yang mengapa dilakukan proses swapping. Teknik swapping ini merupakan salah satu proses dalam manajemen memori yang memindahkan memori utama RAM ke memori sekunder yaitu disk. Beberapa alasan mengapa dilakukan teknik swapping di antara lain, satu, komputer dapat masuk ke mode hibernasi dikarenakan sebelum melakukan hibernasi, komputer akan menyimpan data-data yang di tengah berjalan pada partisi swap. Kedua, ketika memori utama atau RAM komputer penuh akibat membuka beberapa aplikasi besar secara bersamaan. Ketiga, untuk meningkatkan kinerja CPU dalam multiprogramming, sistem time sharing dapat ditingkatkan dengan memindah proses block disk dan hanya memasukkan proses ready ke memori utama. Dan kedua, dengan soal mengapa penyebab proses block menjadi block atau suspend, perubahan status dilakukan untuk mengelola sumber daya secara efisien dan mencoba mencegah deadlock atau kondisi lain yang tidak diinginkan dalam sistem operasi. Dari berbagai hal, berikut adalah dua pasang kondisi yang mungkin terjadi menurut saya. Satu, memori penuh dan tidak dapat ada proses di memori yang siap dieksekusi. Dan dua, memori penuh dan terdapat proses di hard disk dengan prioritas yang lebih tinggi untuk siap dieksekusi. Oke, sekian dari saya. Lanjutkan nomor C. Ya, nomor C dikerjakan oleh saya, Yoga Bayu Samudra. Jadi, yang pertama, dua hal apa saja yang menyebabkan proses dengan status ready berubah menjadi status running. Nah, kalau yang saya dapatkan jawabannya yaitu yang pertama itu karena prioritas proses. Proses dengan prioritas lebih tinggi itu akan lebih diutamakan untuk dialihkan dari status ready ke status running dibandingkan dengan proses lain yang memiliki prioritas lebih rendah. Yang kedua, penjadwalan oleh sistem operasi. Penjadwalan itu memutuskan penggunaan pemroses untuk proses. Itu karena proses saat itu running berubah state menjadi ready atau telah menyelesaikan sehingga disingkirkan dari sistem. Terus yang nomor tiga itu jelaskan mengapa komunikasi antar thread dapat lebih efisien daripada komunikasi antar proses. Yaitu dikarenakan komunikasi antar thread itu tidak melibatkan kernel karena berada di dalam satu proses. Sedangkan komunikasi antar proses harus melibatkan kernel.
Terus soal selanjutnya adalah tuliskan dua hal yang dapat menyebabkan proses dengan status running berubah menjadi status ready. Jawabannya yang pertama itu kebutuhan waktu. Penjadwalan memutuskan agar pemrosesan melakukan eksekusi proses yang lain karena jatah waktu untuk proses itu telah habis atau time out. Dan yang kedua adalah preem- preemption atau perebutan sumber daya oleh proses lain. Sumber daya yang diminta belum tersedia atau meminta layanan perangkat masukan atau keluaran, sehingga menunggu kejadian muncul. Proses menunggu kejadian alokasi sumber daya atau selesainya layanan perangkat masukan atau keluaran. Sekian dari saya, lalu dilanjutkan nomor yang D. Lalu sekarang di poin yang D akan dijelaskan oleh saya namanya Zia Ul Ihsan dengan NIM 130122045. Jadi di soal pertama kita tuh ada gambar proses P0, proses P1. Di apa ini? Jadi proses P0 itu manggil interrupt or system call. Karenanya sistem itu nyimpen status proses P0 ke PCB0 atau proses control block ya. Juga memuat status proses P1 dari PCB1. Dari sini tuh kita tadinya bisa nyimpulin bahwa kelihatan si proses P1 itu prioritasnya di atas P0 atau ya bisa dibilang lebih tinggi. Lalu di soal selanjutnya, tulis dua penyebab proses dengan status ready berubah menjadi running. Jadi yang pertama itu adalah slot memori kosong. Slot memori kosong dan yang kedua CPU tidak digunakan. Di kenapa slot memori kosong? Soalnya karena proses ready itu butuh memori untuk berjalan. Lalu kedua, ketika CPU tidak digunakan, nah proses ready yang paling memenuhi syarat untuk run tuh ya proses ready karena ketika CPU tidak digunakan ya itu yang lebih ditamakan. Lalu soal terakhir di sini apa bedanya interrupt dan thread? Ya, jadi bedanya interrupt tuh pertama, interrupt itu biasanya tuh lebih diprioritaskan. Terus biasanya disebabkan oleh faktor eksternal, jadi karena device, karena ada yang rusak. Terus nggak bisa dihindari program, jadi harus ditangani oleh sistem operasi. Lalu apa itu threat? Threat itu prioritasnya itu bervariasi pertama. Terus kedua, dikarenakan faktor internal. Nah itu bedanya. Lalu yang terakhir, bisa dihindari dengan cara penulisan kode program yang tepat atau benar. Itu sekian dari saya untuk poin D. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.